Selamat malam semuanya. Di sini dengan saya Satria Dwi Pamungkas. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai analisis ekspor pupuk NPK ke Cina, mulai dari potensi pasar, regulasi yang dibutuhkan, resiko yang mungkin terjadi, hingga peluang keberlanjutan bisnis ekspor ini di masa depan. Oke, di slide nomor 2, profil produk. Produk yang saya pilih adalah produk NPK dengan HS code 3105-2000. Pupuk NPK merupakan pupuk kimia campuran yang mengandung 3 unsur utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Ketiga unsur ini sangat penting dalam meningkatkan kesuburan tanah, pertumbuhan tanaman, dan serta produktivitas pertanian secara keseluruhan. Selanjutnya masuk ke slide 3 adalah alasan memilih produk. Alasan saya memilih produk NPK adalah karena produk ini memiliki permintaan yang stabil di sektor pertanian. Selain itu, produk pupuk NPK memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, tidak hanya di pasar domestik. Pupuk NPK juga memiliki potensi besar untuk dipasarkan secara internasional. Selanjutnya adalah potensi ekspor. Potensi ekspor pupuk NPK cukup besar karena Indonesia memiliki kapasitas produksi pupuk yang baik. Selain itu, banyak negara agraris yang membutuhkan pupuk dalam jumlah besar. Hal ini membuka peluang pasar yang luas, baik di tingkat regional maupun global. Negara tujuan, saya memilih Cina. Cina dipilih sebagai negara tujuan ekspor karena memiliki sektor pertanian yang sangat besar. Permintaan pupuk di negara ini cenderung tinggi dan stabil. Ditambah lagi, hubungan dagang antara Indonesia dan Cina cukup kuat, serta infrastruktur logistik yang mendukung proses ekspor dan distribusi barang. Berikutnya masuk ke regulasi dokumen. Dalam proses ekspor pupuk NPK ke Cina terdapat beberapa dokumen penting yang harus dipenuhi seperti commercial invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin atau COO. Selain itu, produk ini juga harus memenuhi standar mutu, label produk, serta aspek keamanan lingkungan sesuai ketentuan internasional. Berikutnya adalah negosiasi dan resiko. Dalam perdagangan internasional, negosiasi menjadi hal yang penting, terutama terkait harga, jumlah barang, sistem pembayaran, dan pengiriman. Namun, ekspor pupuk juga memiliki beberapa risiko, seperti fluktuasi harga, perubahan regulasi impor, keterlambatan logistik, persaingan pasar, serta risiko pembayaran dari pihak pembeli. Simulasi ekspor pricing. Berdasarkan simulasi perhitungan harga produksi pupuk NPK berada pada USD 250 per ton. Setelah ditambahkan biaya operasional dan margin keuntungan 15%, diperoleh harga FOB sebesar USD 339,25 per ton. Sedangkan harga CIF Cina terdapat freight dan asuransi mencapai USD 384,25 per ton. Dari simulasi ini terlihat bahwa produk memiliki nilai jual yang cukup kompetitif. Validasi bisnis. Dari sisi pasar, ekspor pupuk NPK dinilai layak dan memiliki potensi besar secara operasional. Indonesia memiliki kapasitas produksi yang memadai. Dari sisi finansial, margin keuntungan cukup kompetitif.
Walaupun terdapat resiko, hal tersebut masih dapat diminimalkan dengan strategi manajemen yang baik. Potensi keberlanjutan ekspor pupuk NPK cukup baik karena permintaan pupuk bersifat jangka panjang. Produksi nasional juga mampu mendukung kontinuitas pasokan. Dari sisi ekonomi, produk ini kompetitif. Namun, tetap perlu memperhatikan efisiensi biaya serta kepatuhan terhadap standar lingkungan agar bisnis dapat berjalan berkelanjutan. Kesimpulan yang kita bisa ambil, berdasarkan keseluruhan analisis, ekspor pupuk NPK ke Cina dinilai layak, potensial, dan berkelanjutan dengan menjaga kualitas produk, meningkatkan efisiensi biaya, serta mematuhi regulasi perdagangan internasional. Pupuk NPK berpeluang menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.